Desa Banyuasri adalah desa yang terletak di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pada episode kali ini, tim Istadewata mengajak Anda berdharma yatra ke Pura Tirta Sudamala Banyuasri. Secara administratif, pura ini terletak di Banjar Adat Banyuasri Kaje, Desa Pekraman Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Menemukan Pura Tirta Sudamala ini tidaklah sulit bagi umat Hindu di Buleleng dan umat di Kota Singaraja. Lokasi pura tidak terlalu jauh dari Jalan Jenderal Sudirman dan berjarak sekitar 60 meter melalui akses Gang 7. Pura ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor. Jarak tempuh dari kota Kabupaten Buleleng ke pura ini kira-kira 1 km dan sekitar 90 km dari kota Denpasar. Posisi pura berada di pinggir jalan utama, serta jalan menuju pura sangatlah bagus. Keberadaan sejarah Pura Tirta Sudamala berawal pada zaman Raja Panji Sakti. Sungai Bajumala kala itu kerap dijadikan sebagai benteng perbatasan dari Kerajaan Buleleng. Di zaman itu juga tercatat beberapa kali terjadi peristiwa peperangan antar wilayah di perbatasan Sungai Banyumala tersebut. Di antaranya adalah perang antara Sambangan dengan Bangkang, Bangkang dengan Bangah, dan perang antara Bangkang dan Banyumala. Dalam peperangan yang terjadi, tidak sedikit penduduk dari masing-masing wilayah yang gugur, yang kemudian mayatnya dibiarkan atau dibuang begitu saja di Sungai Banyumala. Fakta ini secara tidak disadari berdampak terhadap para pengembala sapi atau kerbau yang kala itu biasanya memandikan dan memberi sapi-sapi mereka minum di Tukad Banyumala. Banyak yang mati akibat tercemarnya air sungai yang bersumber dari mayat-mayat manusia yang telah membusuk, yang mencemari hampir di sepanjang aliran air di Tukad Banyumala tersebut. Pada suatu ketika diceritakan adanya peristiwa yang penting di Tukad Banyumala, yaitu terjadi sebuah ledakan yang cukup besar yang terdengar hingga mencapai radius lebih dari 500 meter. Beberapa saat setelah ledakan tersebut, penduduk setempat mendatangi sumber ledakan dan menemukan sebuah sumber air yang memancur deras di tempat terjadinya ledakan tersebut. Setelah dilihat lebih jauh, ternyata semburan air itu keluar dari sebuah gua yang cukup besar yang diyakini sebagai tempat asal muasal ledakan besar tersebut bersumber. Pada saat itu juga salah seorang penduduk mengalami kesurupan dan menyebutkan bahwa gua tersebut tembus hingga menuju Pura Segara Banyumala, serta meyakinkan penduduk bahwa semburan air tersebut merupakan air suci dan dapat digunakan untuk membersihkan Tukad Banyumala yang kotor dan mengandung racun atau mala. Atas petunjuknya disuruhlah para pengembala sapi untuk memberi sapi-sapinya minum di tukad tersebut. Setelah sebelumnya beberapa penduduk diperintahkan untuk mengambil dan menuangkan air dari pancoran ke hulu Tukad Banyumala di Desa Jembong. Dan setelah meminum air dari tukad itu, sapi yang dulu sakit ternyata menjadi sehat kembali. Demikian juga seketika racun yang terkandung di sepanjang aliran Tukad Banyumala menjadi sirna, jernih dan bersih kembali. Dan semenjak kejadian tersebut, sejak itu penduduk Banyumala mulai banyak yang mengambil air dari pancuran tersebut. Selain untuk kebutuhan air minum, juga diyakini berkhasiat untuk kesembuhan dari segala macam penyakit. Di tahun 2007 yang lalu, masyarakat Desa Banyuasri memugar pancuran untuk selanjutnya dibangun tempat suci yang dikenal dengan Pura Tirta Sudamala, yang berarti tempat yang disucikan, yang mengandung sumber air maha bersih yang dapat menghilangkan segala sesuatu yang kotor. Yang berstana di Pura Tirta Sudamala tersebut adalah Dewa Ayu Manik Sudamala dengan taksunya, yakni Dewa Taksu Manik Geni. Sebutan Pura Tirta Sudamala sejatinya berawal dari keinginan Krame Desa Banyuasri untuk menata keberadaan sumber air yang dulunya lebih dikenal sebagai pancoran Tukad Banyumala. Saat Krame Desa ngaturang piuning terkait rencana penataan tersebut, tiba-tiba salah satu Krame Persutri mengalami kerauhan dan ternyata rauh saat itu adalah ide petapakan yang bernama Dewa Ayu Manik Sudamala. Beliau selanjutnya memberi petunjuk agar kelak setelah bangunan pura rampung dibangun, agar diberi nama Pura Tirta Sudamala.
Pura Tirta Sudamala ada pada saat 500 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, desa adat Banyuasri, utamanya Kali Sudamala atau Sungai Sudamala, Banyumala, itu airnya beracun. Kemudian semua masyarakat yang membawa ternak yang melaksanakan pengantaran atau turun memberikan minum di sungai Banyumala ini semua mati. Karena sungai Banyumala ini adalah beracun. Nah, pada saat itu meledaklah. Jadi panugrahan dari Ide Sang Hyang Widi Wase yang tepatnya ada di belakang kami, yaitu Pura Tirta Sudamala. Yang intinya panugrahan ini untuk membersihkan sepanjang kali Banyumala ini, sehingga kali Sudamala airnya dengan dipercikan Tirta Sudamala ini, aliran air sungai ini menjadi bersih. Sarana utama yang perlu disiapkan sebelum melakukan ritual melukat di Pura Tirta Sudamala adalah Banten Pras Pejati Jangkep. Selanjutnya yang perlu disiapkan juga adalah bunga bika solas atau kembang 11 rupa dan bunga tunjung. Seperti umumnya pura-pura lain di Bali, Pura Tirta Sudamala dibagi menjadi 3 mandala, yaitu Kanistan Mandala atau Jabe Sisi, Madya Mandala atau Jabe Tengah, dan Utama Mandala atau Jerawan. Dengan luas sekitar 7 are, Pura Tirta Sudamala dihiasi beberapa buah bangunan suci, pelingge dan pelingge pokok pura. Di Jabe Sisi yang berdekatan dengan jalan umum, terdapat candi bentar yang dikelilingi oleh tembok penyengker. Di Madya Mandala, pemirsa akan melihat Balai Banten, Genah Pemedek Ngaturang Bakti, Balai Pesandekan dan Pesantian, Balai Penganteb, dan Pelinggih Dewa Taksu Manikeni. Menuju ke Utama Mandala, pemirsa akan melihat Kori Agung atau Padu Raksa. Memasuki Utama Mandala, pemedek harus melewati jembatan. Di Utama Mandala terdapat Pelinggih Dewa Ayu Manik Sudamala. Renovasi atau pemugaran Pura Tirta Sudamala ini dibangun total di tahun 2007. Di Utama Mandala dibangun pelinggih utama, yaitu Pelinggih Ide Betara Dewa Ayu Manik Sudamala. Di Jabe Tengah dibangun Pelinggih Dewa Taksu Manikeni. Setiap pura di Bali tentunya memiliki pengempon yang masing-masing bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang memedek ke Pura Tirta Sudamala.
Pengemong Pura Tirta Sudamala yang berasal dari Banjar Adat Banyuasri Kaje dengan jumlah keseluruhan 700 kepala keluarga. Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Tirta Sudamala ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu Pujawali atau Piodalan. Berdasarkan perhitungan wewageran dan wuku, Pujawali di Pura Tirta Sudamala jatuh pada setiap Anggara Kasih Perang Bakat yang biasanya dilaksanakan selama 3 hari. Selain Pujawali, Raina yang umum menjadi hari-hari ramai kunjungan dari para pemedak yang sebagian besar bertujuan untuk lunas tirta pengelukatan di hari-hari atau Raina seperti Tilem, Purname, dan Banyu Pinaro. Keunikan daripada Pura Tirta Sudamala itu utamanya adalah pelukatannya atau tirtanya ini adalah untuk membersihkan semua reged atau kekotoran yang ada di pemedak apabila terkena baik itu desti, teluh atau penyakit yang diakibatkan oleh manusia. Jadi pada saat melakukan pelukatan atau pembersihan, panugrahan Ide Betari yang ada di Pura Tirta Sudamala ini secara langsung bisa dikatakan hilang, karena pada saat itu perubahan-perubahan pada pemedak itu yang kena desti, teluh ataupun sasab yang lain, trennya sudah ada di sini atau kerauhan. Jadi di sana akan dilebur semua oleh Desa Sunan Iriki melalui percikan atau tirta yang ada di Pura Tirta Sudamala. Pura Tirta Sudamala memiliki beberapa keunikan. Berdasarkan penuturan pemangku pura, diantaranya pernah seorang pemangku tangkel ke pura dan tiba-tiba tanpa mohon izin ngantep, menganturkan keluarganya yang berniat melukat. Namun tidak lama kemudian beliau terlihat terbangun dan lari ketakutan manakala melihat makhluk halus yang tiba-tiba tampak di hadapannya. Pernah terjadi yang dilihat, kemudian saya juga yang melihat dengan beberapa prajuru Jeromaku pada saat dilakukan pelukatan. Jadi pemedak yang merasa dirinya sakit karena buatan manusia atau yang diakibatkan oleh manusia, baik itu teluh, desti, apa segalanya, atau keracunan, itu secara langsung diajeng di hadapan Ide Betari, itu dikeluarkan.
Selain itu, ada seorang pemedak mengalami sakit karena terkena guna-guna. Datang dan memohon tirta pelukatan, tiba-tiba pemedak tersebut mengalami kerauhan. Dan setelah mendapatkan percikan tirta sudamala, roh halus yang merasukinya memohon maaf. Dan seketika pemedak tersebut tersadar serta sembuh dan terbebas dari sakit guna-guna yang dialaminya. Jadi terjadilah kerauhan, tren sepengetahuan daripada para juru mangku sami. Kemudian yang mempunyai indera keenam itu balai ancangan yang ada di Pura Tirta Sudamalu seperti yang ada di belakang kami, mohon izin, ada macan dan nage. Nah itu sudah sering menampakkan di hadapan pemedak atau para bakti. Bentuk permohonan atau tujuan para pemedak yang kerap dijumpai selain sembah bakti Nunas Kerayuan dan Kerahajengan adalah mohon penganugerahan agar segera diberikan keturunan atau anak. Sebagian besar di antaranya merupakan pasangan suami istri yang sudah berumah tangga hingga bertahun-tahun dan secara medis tak jarang telah divonis tidak memiliki keturunan. Dan karena keyakinan yang begitu kuat dan setelah melakukan beberapa kali prosesi pelukatan, akhirnya apa yang selama ini menjadi harapan dan damban mereka seketika terkabul dengan kehadiran usia kandungan hingga kelahiran anak yang sehat lahir batin. Pura Tirta Sudamala ini merupakan pura penyungsungan umum sebagai tempat memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam segala perbaunya, sebagai tempat memohon kesejahteraan umat dan keselamatan lahir batin.